Ya, kita mulai dengan membahas mengenai hukum Pascal. Nah, jadi hukum Pascal ini ditemukan oleh orang yang namanya Blaise Pascal. Nah, hukum ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja, ya, gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Perhatikan. Ini misalnya ada gaya F1 bekerja pada penampang A1. Nah, nanti akan menghasilkan tekanan sebesar P1. Nah, tekanan ini akan diteruskan sampai ke ini, ke sini. Ini adalah penampang benda 2 atau penampang 2, sehingga akan menghasilkan gaya sebesar F2. Saya ulang, jadi ketika gaya F1 ya dikenakan pada sebuah benda seluas A1, maka akan menghasilkan tekanan. Nah, tekanan ini akan diteruskan karena di sini berupa zat cair, akan diteruskan ke segala arah sampai besar, sama besar, sehingga ini tekanan sampai pada penampang A2 ini. Nah, ini akan menghasilkan gaya sebesar F2, atau dalam persamaan ya, ini dituliskan dengan ini ya, P1 ini ya, P1 sama dengan P2. P1 itu apa? P1 tekanan pada luas penampang 1, berarti F1 per A1. P2 nah, berarti tekanan pada luas penampang 2, berarti F2 per A2. Nah, inilah ini persamaan ini kita kenal sebagai persamaan hukum Pascal. Keterangannya seperti ini. F1 ya. F1 ini adalah gaya yang bekerja pada pengisap 1. Kalau F2 gaya yang bekerja pada pengisap 2. Kalau A1 luas penampang pengisap 1. Kalau A2 luas penampang pengisap 2. Nah, alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal, yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Ini dongkrak hidrolik. Yang kedua adalah mesin pengangkat mobil. Kemudian yang ketiga kempa hidrolik. Kemudian elevator hidrolik dan rem hidrolik. Untuk dongkrak hidrolik ini gambarnya seperti ini gambar aslinya. Kalau ini adalah skemanya. Nah, ini ya, ini ada A1 ini luas penampang 1, ini lebih kecil. Kemudian ini A2. Nah, ini nanti diisi oli bagian ini. Nah, kemudian ini sampai sini tersalurkan. Kita A1 kita beri gaya secara F1 ya, sehingga nanti akan diteruskan tekanannya lewat oli ini sampai ke A2, sehingga nanti bisa mengangkat mobil ini. Kini kita gerakkan gini, ini kita gerakkan ini ya, maka ini akan mengangkat ke atas gitu. Kemudian berikutnya adalah rem cakram pada mobil atau motor. Ini sama, ini adalah pedal atau tuas rem. Biasanya kalau sudah motor berada di sebelah
biasanya itu yang cakram itu adalah depan, berarti sebelah kanan ini tuasnya. Ini kita gerak-gerakkan kayak gini. Nah, ini di sini ada luas penampang yang kecil. Ini akan gini, tekan-tekan sehingga nanti gaya yang kita berikan pada tuas rem ini nanti akan mengenai ini luas penambang ini, sehingga nanti akan menghasilkan tekanan. Ini diteruskan pada cairan rem sehingga sampai pada kampas rem. Ini kampas rem ketika tuas kita gerakkan, maka kampas remnya ini bisa bergerak gini. Artinya kalau kita tekan, ya kampas remnya nanti akan menekan daripada piringan atau cakram ini, sehingga motor atau mobil nanti bisa berhenti. Kemudian ini adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. Ini prinsipnya sama. Ini gaya kita berikan pada luas penampang kecil gini. Nah, kemudian akan menghasilkan tekanan, diteruskan menggunakan oli atau cairan ini, sehingga sampai pada pengisap yang besar ini. Jadi artinya luas penambang yang besar. Nah, ini nanti akan menghasilkan tekanan sehingga bisa mengangkat mobil. Itu adalah prinsip dari hukum Pascal. Nah, sekarang contoh persoalannya seperti ini. Sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang pengisap kecil 10 cm persegi. Jadi di sini ini 10 cm persegi, dan pengisap besar 50 cm persegi. Ini pengisap besar 50 cm persegi. Pertanyaannya adalah berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil 2000 Newton. Jadi ini mobil 2000 Newton, 20.000 Newton. Ini nanti gaya di sini harus berapa gitu. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan dengan baik. Oke, kita akan bahas di sini ya. Nah, diketahui pengisap kecil ini berarti A1 yaitu 10 cm persegi. Kemudian pengisap besar berarti A2, nah, 50 cm persegi luasnya. Kemudian A2 ini 20.000 Newton, ini adalah bukan A2 tapi F2, gaya pada pengisap besar atau F2 nya 20.000 satuannya Newton. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapakah gaya yang harus diberikan, dalam ini berarti F1 nya berapa. Nah, ini kita gunakan persamaan tadi, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu. F1 nya ditanyakan, kemudian A1 10 satuannya ini cm persegi, terus F2 nya 20.000 satuannya Newton, kemudian A2 nya adalah 50 cm persegi. Ini karena sama, ini bisa sederhanakan cm-nya. Nah, terus kita lakukan perkalian silang. Silang itu gini, ini silang, ini kalikan ini. Nah, yang ini kamu kalikan ini. Nah, ini jenis perkalian silang. Sehingga ini F1 kali 50 berarti 50 F1 sama dengan 10 kali 20.000 berarti 200.000. Ini berarti satuannya Newton.
sehingga F1 sama dengan ini ya 200.000 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 4.000 satuannya Newton. Nah, jadi besarnya gaya yang harus diberikan adalah sebesar 4.000 Newton. Nah, ini adalah pembahasan mengenai hukum Pascal.